Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, Pak Prabowo Subianto memberikan pernyataan kepada publik terkait dengan rencana ratusan ribu relawan Prabowo Gibran yang rencananya hari Jumat besok, tanggal 19 April, akan berbondong-bondong melakukan aksi damai di komplek gedung Mahkamah Konstitusi menjelang MK akan menjatuhkan keputusan terkait sengketa hasil Pilpres. Nah, seperti apakah statement dari Pak Prabowo Subianto ini khususnya ditujukan kepada para relawan Prabowo Gibran? Kita simak. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saya tidak tahu apakah pengumuman atau himbauan dari Pak Prabowo ini terlambat atau tidak ya, karena ini baru saja disampaikan. Ini sudah Jumat dini hari, saya membuat video ini jam 01.00 sekitar. Sementara pengumuman atau himbauan yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi berselang sekitar 1 jaman yang lalu. Jadi saya tidak tahu apakah terutama relawan Prabowo Gibran yang saya dengar dari luar Jakarta sudah banyak yang berangkat kabarnya. Mudah-mudahan bisa mendengarkan, menangkap, dan menerima informasi ini.
Sehingga ya sudah, apapun emosi, kekecewaan ya harus kita tahan, karena Pak Prabowo sendiri yang memintanya secara langsung kepada para pendukung dan relawannya. Ini mirip dengan apa yang dulu disampaikan, diinstruksikan oleh almarhum Presiden Gus Dur pada saat dilengserkan oleh MPR secara paksa dari tampuk kursi presiden. Sudah terkumpul sekitar 300.000 pasukan berani mati pendukungnya Gus Dur, tapi kemudian oleh Gus Dur juga diminta untuk pulang kembali ke rumah masing-masing karena dikhawatirkan akan menimbulkan korban jiwa, dikhawatirkan akan menimbulkan kerusuhan dan kekacauan yang bisa berdampak lebih serius dari persoalan yang ada. Ya, jadi nampaknya aksi damai yang rencananya akan digelar oleh para relawan Pak Prabowo besok atau hari ini, ya, ini sudah masuk hari Jumat, di komplek gedung Mahkamah Konstitusi, sepertinya memang harus dibatalkan, ya, karena memang yang meminta Pak Prabowo sendiri secara langsung. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan semuanya bisa terkendali, dan yang sudah terlanjur berangkat dari luar Jakarta, wallahu alam, kita juga belum menerima informasinya, tapi kabarnya sudah banyak yang sedang dalam perjalanan ke Jakarta untuk mengikuti aksi damai. Oke, itu saja saya kira update terkini yang bisa saya sampaikan langsung dari Pak Prabowo terkait banyaknya relawan Prabowo Gibran. Ada ratusan ribu yang dikabarkan akan berbondong-bondong ke kantor Mahkamah Konstitusi besok untuk melakukan aksi damai. Kita percayakan kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, saya sepakat dengan beliau, Pak Prabowo, bahwa para hakim di Mahkamah Konstitusi pasti sangat paham dengan job, dengan otoritas yang dimilikinya, khususnya terkait dengan otoritas ketika menangani sengketa hasil Pilpres. Berulang kali saya tekankan, sengketa hasil Pilpres, bukan sengketa tuduhan-tuduhan kecurangan, tuduhan-tuduhan atau kekecewaan atas kekalahan dari pasangan capres yang kalah dengan mengada-adakan, dengan menuding pihak yang menang dengan tudingan curang, tudingan terstruktur, masif, sementara tidak dapat membuktikan sedikit pun di mana letak kecurangannya. Tentu tuduhan itu sangat menyakitkan dan menyinggung harga diri para relawannya Pak Prabowo, 96,2 juta pemilihnya beliau. Ya, saya sendiri bisa merasakan bahwa pesta demokrasi yang begitu gamblang, pesta demokrasi sudah usai, tapi kubu yang kalah dengan kekalahan yang sangat memilukan dan memalukan, cangkeme berisik terus kuar-kuar, menuduh curang, bahkan meminta pemenangnya Pak Prabowo harus dicoret, dianulir, minta agar pemilu diulang. Ini sangat menyakitkan, sangat menghina, sangat merendahkan suara rakyat 96,2 juta lebih. Tapi apapun, kepentingan bangsa dan negara, keutuhan, kenyamanan, kedamaian memang nomor satu dan di atas segala-galanya. Dan saya yakin para hakim di MK pun bisa mengerti prinsip tersebut. Prinsip bahwa menjaga keutuhan bangsa harus dikedepankan, harus didahulukan, menghindari kerusakan harus didahulukan. Itu saya kira para hakim pun telah mengerti akan hal tersebut. Semoga
keputusan Mahkamah Konstitusi adalah yang terbaik dengan memperhatikan hasil pemilu 2024 kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.